dengan NIM 105131104821 kelas 21B jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pengertian asam basa. Teori asam basa Arrhenius tahun 1884 menyatakan asam merupakan suatu senyawa yang mengalami ionisasi dan menghasilkan ion hidrogen bila dilarutkan dalam air, sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang mengalami ionisasi dan dapat menghasilkan ion hidroksida bila dilarutkan dalam air. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry menyatakan reaksi asam basa melibatkan transfer proton ion H+ dari suatu zat ke zat lainnya. Asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori ini menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Penemunya yaitu Gilbert N. Lewis. Selanjutnya, peranan asam basa di bidang farmasi. Yang pertama ada stabilitas obat. pH sangat berpengaruh dengan stabilitas suatu sediaan farmasi, dimulai dari proses pembuatan hingga penggunaan pH. Suatu larutan harus tetap terjaga untuk menjamin sediaan tetap aman. Yang kedua yaitu pengenceran. Untuk membuat pelarutan dengan pH yang diinginkan, maka penambahan larutan asam ataupun basa digunakan di dalamnya. Titrasi merupakan metode yang dilakukan untuk penetralan. Dibutuhkan pengetahuan mengenai pH sehingga memudahkan prosesnya. pKa, pKb, dan pH. Definisi: pKa adalah nilai negatif logaritma tetapan ionisasi asam atau biasa disebut Ka. Kedua, pKb adalah nilai negatif dari logaritma tetapan ionisasi basa atau biasa disebut dengan Kb. pH adalah derajat yang menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Adapun rumus pKa, pKb, dan pH bisa dilihat pada layar. pKa sama dengan min log Ka, pKb sama dengan min log Kb, di mana Ka merupakan tetapan ionisasi asam dan Kb merupakan tetapan ionisasi basa. Sedangkan untuk menentukan pH digunakan rumus sebagai berikut. pH sama dengan min log H+ untuk asam, pOH sama dengan min log OH min, pH tambah pOH sama dengan 14 untuk basa. Keterkaitan pKa dan pH. Semakin rendah nilai pKa, maka akan semakin asam. Sebaliknya, semakin tinggi nilai pKa, maka akan semakin basa pula. Untuk menghitung nilai pH larutan asam atau basa diperlukan tetapan ionisasi secara tepat, yaitu Ka dan Kb. Dalam setiap perhitungan kita juga akan menggunakan rumus pKa sama dengan min log Ka dan untuk pKb sama dengan min log Kb. Makin kecil nilai pKa dan pKb berarti makin besar nilai Ka dan Kb. Berikut rumus untuk asam lemah dan untuk basa lemah bisa dilihat dengan seksama. Contoh soal: hitunglah pH larutan CH3COH sebesar 0,1 molar dengan tetapan asam sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Penyelesaiannya H3O+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 1 menghasilkan 4,24 kali 10 pangkat minus 3 molar. pH sama dengan minus logaritma 4,24 kali 10 pangkat minus 3 menghasilkan 2,87. Faktor-faktor seperti suasana pH, pKa, derajat ionisasi, dan kelarutan dalam lemak atau air dapat mempengaruhi penembusan obat melewati membran biologi. Dalam bentuk molekuler lebih mudah larut dalam lemak dan mudah berdifusi melalui membran biologi, sehingga kemungkinan jumlah obat yang akan berinteraksi dengan reseptor menjadi lebih banyak. Hubungan antara pKa, pH, dan bentuk molekuler suatu obat dapat digambarkan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch sebagai berikut. Selanjutnya, larutan penyangga atau biasa disebut dengan buffer atau dapar. Pengertian: larutan penyangga atau buffer atau dapar adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Jenis larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa.
Jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Buffer asam dapat mempertahankan pH kurang dari 7, tersusun atas campuran asam lemah dan garamnya. Contoh, CH3COH dengan CH3CONA. Yang kedua, asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, CH3COH dengan CH3COO-. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Buffer basa dapat mempertahankan pH lebih dari 7 tersusun atas campuran. Yang pertama, basa lemah dan garamnya, contoh NH3 dengan NH4Cl. Yang kedua, basa lemah dan asam konjugasinya, contoh NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan menyisakan asam lemah. Cara larutan penyangga mempertahankan pH. Yang pertama, pada basa. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan bergeser ke kanan. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, pada penambahan basa OH-, kesetimbangan bergeser ke kiri. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. 2. Pada asam. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan bergeser ke kiri. Asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan bergeser ke kanan. Basa bereaksi dengan asam membentuk air. Ini adalah sebaliknya daripada basa. Peranan larutan penyangga dalam bidang farmasi. Larutan penyangga pada obat-obatan akan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Kalau kondisi pH tidak stabil pada obat, maka dapat menyebabkan efektivitas kinerja obat menurun. Contoh soal perhitungan kapasitas dapar. Untuk perhitungan kapasitas dapar, terdapat soal sebagai berikut. Berapa gram natrium nitrit dan asam nitrit dan masing-masing berat molekul 69 dan 47 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan dapar dengan pH 3,4. Diketahui pKa asam nitrit sebesar 3,4 dan kapasitas dapar 0,576. Pada soal ini diminta untuk membuat larutan dapar dengan kapasitas dapar yang maksimal, yaitu 0,576, di mana kapasitas dapar itu merupakan kemampuan suatu larutan untuk menyangga pH atau mempertahankan pH. Pada soal ini diketahui besar pH yang diminta sebesar 3,4 dan pKa dari asam nitrit sebesar 3,4. Lalu kapasitas dapar yang diharapkan adalah 0,576 dan berat molekul dari asam nitrit itu sebesar 47 gram per mol serta berat molekul natrium nitrit sebesar 69 gram per mol, di mana dari pH kita bisa mendapatkan nilai dari H+ sebesar 3,98 dikali 10 pangkat min 4. Dan dari pKa kita akan mendapatkan nilai Ka sebesar 3,98 dikali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita akan menentukan nilai C dari rumus kapasitas dapar. Rumus kapasitas dapar yaitu 2,303 dikali C dikali Ka dikali nilai H+ dibagi Ka ditambah H+ dikuadratkan, di mana nilai C adalah konsentrasi dari masing-masing zat. Diketahui bahwa kapasitas dapar yang diinginkan adalah 0,576, sama dengan 2,303 dikali C dikali besarnya nilai Ka dan H+ yang didapat dari pH dan pKa, yaitu 3,98 dikali 10 pangkat min 4 dikali nilai H+
yaitu 3,98 dikali 10 pangkat min 4, dibagi nilai Ka ditambah H plus dikuadratkan. Lalu didapat 0,576 sama dengan 2,303 dikali C dikali hasil dari perkalian nilai Ka dan H plus, yaitu 1,58 dikali 10 pangkat min 7, dibagi hasil kuadrat dari penjumlahan nilai Ka dan H plus sebesar 6,34 dikali 10 pangkat min 7. Kemudian didapatkan 0,576 sama dengan 2,303 dikali C dikali 0,25, sehingga didapatkan nilai C sama dengan 1 mol per mililiter, di mana nilai C tersebut adalah gabungan atau penjumlahan dari konsentrasi garam dan konsentrasi asam, di mana asam lemah di sini yaitu asam nitrit dan garamnya yaitu natrium nitrit. Kemudian dari soal kita diminta untuk membuat larutan datar menggunakan zat asam lemah. Oleh karena itu kita menggunakan persamaan datar asam, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log dikali konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Dengan hasil substitusi yaitu 3,4 sama dengan 3,4 plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam, sehingga didapat log konsentrasi garam per konsentrasi asam sama dengan 0, di mana hasil dari konsentrasi garam per konsentrasi asam sama dengan 1, sehingga nilai dari konsentrasi garam sama dengan nilai dari konsentrasi asam. Pada slide sebelumnya, nilai C telah diketahui yaitu 1, bahwa nilai C adalah penjumlahan dari konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Sehingga nilai dari garam adalah 1 dibagi 2, yaitu 0,5 mol per mililiter. Begitupun dengan konsentrasi asam sebesar 0,5 mol per mililiter. Selanjutnya kita menghitung gram dari masing-masing zat yang digunakan untuk membuat larutan datar ini. Telah diketahui bahwa nilai konsentrasi asam nitrit sebesar 0,5 dari perhitungan sebelumnya, dan berat molekul dari asam nitrit sebesar 47. Maka untuk menghitung gram dari asam nitrit digunakan rumus C sama dengan gram per BM dikali 1000 per volume dalam mililiter. Volume tersebut adalah volume larutan datar yang ingin dibuat. Sehingga 0,5 sama dengan gram per 47 dikali 1000 per 500. Didapat 23,5 sama dengan 2 gram. Gram untuk asam nitrit sebesar 11,75. Untuk perhitungan gram pada natrium nitrit menggunakan rumus yang sama. Sudah diketahui bahwa konsentrasi natrium nitrit sebesar 0,5 dan berat molekul dari natrium nitrit sebesar 69. Sehingga didapat 0,5 dikali gram per 69 dikali 1000 per 500. Lalu didapat 34,5 sama dengan 2 gram. Gram natrium nitrit sebesar 17,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk membuat larutan datar sebanyak 500 ml dengan pH 3,4 dan diharapkan untuk mencapai kapasitas datar yang maksimal yaitu sebesar 0,576, dibutuhkan asam nitrit sebanyak 11,75 gram dan natrium nitrit sebanyak 17,25 gram.